Sidik pisan. Laras. Bruk-brak dinten ayeuna disarengan ku Kang Gilang. Sedapnya. Kang Iko mah maroko kok. Magelang. Magelang. Saya. Seueur Magelang, Malang ya. Karet gelang. Parantos rempeg sadayananya. Ayeuna giliran Kang Gilang calik kepala itu. Biasa nama pami Kang Iko mah Kumaha? ngopi riga. Sok atuh. Bade nyobian. Nyobian. Tarik. Kumaha? Aduh. Manawi sakitu wae. Sakitu wae. Kayak baili kurang pas melatihan heula. Mangga kalebet alhamdulillah kumasa walerna. Alhamdulillah. Aya mang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Allah kumaha ieu darama Kang Aib Kang Yudi pacacepa aja. Alhamdulillahnya darama. Sepertos biasa ditepangkan deui sareng sim kuring saperkat jati. SMP Pasunan Hiji Bandung. Dina acara nu maneh nyaeta Bruk-brak Wilujeng Nyakseng. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kajujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan. Bruk-brak dina dialog, sangkan bruk-brak masalahna, jijirna silih asah asih asuh, sangkan bruk-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah. Bruk-brak kedah bruk-brak cenah Kang Yudi leres. Kumaha damang? Kumaha naon cenah Kang tema kanggo dinten ayeuna? Jejerna upaya membuka kreasi dan ruang berekspresi anak. Ruang berekspresi kanggo anak-anak. Ekspresi. Nah itu. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sajalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan bruk-brak. Sampurasun. Salah Kang Gilang. Kang Iko janten ali. Aduh. Sukses diet manawi. Cik. Cikan. Tangkal dukuh loba dauna. Tangtos. Kumata. Nyandak boboko aya emasan. Oh iya. Duh kamana. Kang Iko anu gaduh kawasan. Terang teu di mana teh Kang? Mana
disumputkeun teu? Rupina teh nuju super sibuk menawi. Oh, siga namanya jantan abi anu ieu teh ngisi studio hijinya. Tah, atuh hiji deui ieu teh, rincik rincang. Ulah eleh ku Kang Iko. Ulah. Rincik rincang. Meser calana ka Magelang. Mun itu padahal di Cibaduyut aya sebenarnya. Lintas provinsi. Laras. Sidik pisan. Laras. Bruk-brak dinten ayeuna disarengan ku Kang Gilang. Sedepnya. Iko mah Maroko kok. Magelang. Magelang. Saya. Seueur Magelang, Malang ya. Karet gelang. Orang Majalaya. Seueur keneh koleksinya rincik rincang. Nah, tah tuh pamirsa wilujeng sonten tepang di dina acara Bruk-brak sonten ayeuna sareng sim kuring Gilang Hafizi. Tangtosna tadi parantos dibuka ieu teh kureng-rengan TLS Pasuan JHS SMPN Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nana Mulyana SPD MSI luar biasanya. Terus oge dina dinten ayeuna jejer Bruk-brakna nyaeta upaya membuka kreasi dan ruang berekspresi anak. Nu kumaha ieu teh ekspresi anak teh nya? Cik urang ayeuna diskusikeun sareng para narasumber anu parantos siap ieu teh nya di studio hiji TVRI Jawa Barat. Ayeuna urang kawitan wae urang ulem ka studio hiji anu munggaran. Urang ulem nyaeta Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat nyaeta Ibu Chandra Wulan SSTP MAP. Wilujeng santen, Waalaikumsalam. Mangga Ibu sekali. Anu kadua ayeuna tah nu kadua ieu teh Bapak Dr. Rudianto MSI salaku Ketua Umum Himpaudi Jawa Barat. Wilujeng sumpi salajengna ieu teh nya pamirsa Bruk-brak urang ulem nyaeta Profesor Dr. Hendriati Agustiani atau nabi Prof Tia salaku psikolog anak Universitas Pajajaran. Wilujeng sumpi sumangga Alhamdulillah tilu narasumber parantos rempeg sadayananya ayeuna giliran ka Gilang calik kepala itu. Biasa nama pami Kang Iko mah Kumaha? ngopi riga. Sok atuh. Bade nyobian. Nyobian. Tarik. Kumaha? Aduh. Menawi sakitu wae. Sakitu wae. Kayak bayi kurang pas melatihan heula. Pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sangat penting. Terlebih, kekerasan dan perundungan terhadap anak mengalami peningkatan dalam waktu belakangan ini. Namun, hal ini sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan kegiatan yang positif dan dapat menumbuhkan daya kreasi dan ekspresi bagi anak. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun ini, Pemprov Jabar mendukung segala bentuk kegiatan positif yang melibatkan anak dengan memaksimalkan seluruh aset milik pemerintah untuk digunakan sebagai lokasi. Terlebih sudah 2 tahun aktivitas anak selama pandemi sangat terbatas. Dengan mengusung tagline "Anak adalah kita", kemudian ada lagi tema tahun ini adalah "Anak Terlindungi, Indonesia Maju", yang bertujuan bagaimana melindungi anak pasca pandemi, memandirikan anak, dan anak sehat Indonesia lestari. Apa sajakah hak kesejahteraan anak yang harus kita perhatikan selain kesehatan? Bagaimanakah cara menumbuhkan kreativitas dan ruang ekspresi? Serta apa saja tugas dan fungsi orang tua mendukung hal itu?
Untuk membahasnya, mari kita saksikan dialog live terbuka ala Brukbrak dengan menampilkan para narasumber yang capable berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, pemirsa, orang parantos ningali ieu teh tayangan bubuka dina Brukbrak edisi dinten ayeuna. Kaping 23 Juli direah-reah janten Hari Anak Nasional. Terang teu akang-akang teteh-teteh. Tara. Dinten naon eta? Senin, Salasa, Rebo? Tawis eta. Mal apalnya. Sok sanaos kitu salian urang ngereah-reah eta Hari Anak Nasional. Orang kedah tiasa jantan minoritaskeun naon wae nu kedah diperatoskeun kangge ieu teh tumbuh kembang anak kitu nya. Dina danget ayeuna simkuring baris ka Ibu Kabid Pemasaran di Sparbud Jabar, Ibu Wulan. Bu, kamari teh saurna di Sparbud Jabar ieu teh aya kagiatan anu namina teh Smiling West Java Miracle Exhibition. Children Miracle Exhibition. Pabaliut ya. Naon hartosna eta? Seurting ieu mah nuang ketan juga namanya. Tah eta Bu, kagiatan eta diinisiasi ku naon tah? Salian ti ngareah-reah milangkala atanapi Hari Anak Nasional. Ya, izin ngangge bahasa Indonesia. Terus sawios Bu, campur. Ya, atau punten Ibu Bapak. Jadi kita memang mengharapkan ya ada ruang khusus untuk anak-anak berekspresi. Kita melihat fenomena-fenomena di Citayam, sebut saja Citayam Fashion Week kemana ya, itu orang-orang gitu rame banget. Tapi ruang publik tersedia, hanya kita butuh apresiasi mungkin di era next normal ini. Selanjutnya juga kita mendengar banyak berita perundungan anak, bahkan juga ada kekerasan kepada anak. Baru-baru ini kita berharap ada kontribusi dari pemerintah. Tanpa mengeluarkan uang yang banyak, kita hanya menggunakan aset yang ada dan istilahnya membeli sedikit banyaknya alat-alat kesenian atau alat-alat seni rupa untuk bisa mereka mengekspresikan jiwanya, apa yang mereka inginkan, misalkan melukis, ada juga yang tertarik untuk membuat sesuatu dari recycle dan seperti itu, sepertinya akan lebih bermanfaat bagi anak-anak ke depannya. Kalau kegiatannya kemarin Bu, ada rangkaian apa aja Bu di dalam acara Smiling West Java Children Miracle? Ya, jadi kegiatannya memang lebih banyak ke arah seni rupa, Bapak. Jadi ada juga kegiatan yang kita selenggarakan itu selain tadi membentuk kayak membuat gunung, ada sedikit-sedikit sains gitu, percobaan sains, ada juga seperti apa cara coding, ada parenting, lalu ketertarikan anak-anak itu sebagaimana sekarang kita lihat ya, banyak yang pengen melukis, menggambar, mewarnai. Nah, anak balita sampai dengan anak SD sepertinya masih membutuhkan ruang ekspresi dan ruang kreasi seperti itu. Nah, kemarin rentang usianya dari usia berapa Bu sampai usia berapa? Jadi dari usia 5 bahkan sampai dengan kelas 5 SD atau 10 tahunan. Berarti tahun payun Abi tetiasa ngiringan ya? Ayeuna oge tetiasaan. Sabaraha kali lipat berarti Yuswana. Wah, ieu teh positif pisan ya punya. Janten mudah-mudahan inisiasi ieu tiasa aya saterasna ieu teh progresna ka payunnya. Amin, insyaallah. Ini tahun pertama atau ini sudah tahun pertama? Tahun pertamanya. Wah, luar biasa. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, tapi oge aya langkah-langkah edukatif sosialisasi ngeunaan tumbuh kembang anak, oke, ngabuka ruang kreasi dan berekspresinya. Ya, karena identik dengan ekonomi kreatif. Oh, ekonomi kreatifnya percantan di Sparbud Jabar mah Bu. Amin. Ayeuna ngalih heula ka Dr. Rudianto. Pak Rudi, pami himpau di Jawa Barat ieu teh kagiatanna ieu teh naon wae, Pak? Ya, kalusan himpau di Jawa Barat merupakan organisasi profesi kanggo pendidik sareng tenaga kependidikan anak usia dini. Jadi anak pendidik dan tenaga pendidikan usia dini berhimpun di himpau di se-Jawa Barat. Nah, upami kegiatan kalersan terkait dengan peringatan Hari Anak, memang kita memfokuskan pada isu-isu yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak dalam pendidikan, seperti itu. Jadi karena organisasi ini organisasi profesi pendidikan, jantan orientasinya fokusnya adalah pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, sepertos terkait dengan literasi. Nah,
literasi merupakan salah menjadi fokus terkait stimulasi anak. Nah, tapi literasi tidak terkedah dimaknai dalam artian sempit seperti itu. Seperti literasi teh hubungannya teh kaitannya sareng baca tulis wae gitu kan. Literasi salah sama luas gitu, termasuk literasi media seperti itu literasi gitu. Literasi terkait dengan gerak atau fisik motorik, literasi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kecakapan hidup, seperti literasi finansial, gitu. Jadi memang anak usia dini perlu difasilitasi, perlu distimulasi, upami langkung tepatna kangge bagaimana mereka bisa tumbuh, berkembang dan menjadi dasar kemandiriannya seperti itu kelak kemudian hari. Berbicara mengenai kreasi dan juga ruang berekspresi seorang anak, Pak. Kalau dari kacamata tenaga pendidik atau dalam pendidikan lah, penerapan pendekatan apa yang biasanya diaplikasikan kepada anak, Pak? Ya, janten yang paling efektif adalah pendekatan yang berpusat pada minat anak. Nah, minat anak. Jadi seolah-olah panginten sekarang ini kan yang namanya pendekatan itu selalu didekati dari sisi pendidikan sifatnya skolastik ya, seperti itu. Padahal sebetulnya ada hal-hal yang bisa didekati dari sisi minat ya, seperti itu, menstimulasi minat dan sebagainya. Nah, upami minatnya terus dieksplor, terus distimulasi dengan baik, insya Allah akan tumbuh gitu ya, potensi-potensinya begitu. Ya. Sekarang beralih saya ke Prof. Tia. Ini Prof. Tia, aspek apa saja sebetulnya yang dibutuhkan ini oleh seorang anak untuk bisa meningkatkan atau menumbuhkan lah untuk awalnya cikal bakal anak itu berani untuk bisa berkreasi, sisi kreativitasnya tumbuh dalam kehidupannya. Baik, hatur nuhun Kang Gilang. Upami menyimak tadi anu diungkapkan ku rekan-rekan Nusanes, kelihatannya ini saling mendukung satu sama lain ya. Jadi wadahnya sudah ada diberikan oleh pemerintah, kemudian dari sisi himpunan PAUD juga sudah melihat dari perspektif konsep begitunya, dari konseptualnya. Sebetulnya kalau bagi anak yang sangat penting adalah bermain. Itu yang seringkali dilupakan oleh kita semua sebagai orang tua begitu ya. Kalau bermain itu kan biasanya kalau bermain ada tuntutan tertentu tidak? Sebetulnya nggak ada ya. Bermain saja begitu, bermain, anak itu bermain, kemudian anak itu sehat gitu ya. Dan anak itu merasa bahagia. Itu yang paling penting. Nah, yang sering kali kita lupa adalah mendampingi anak saat bermain. Tadi ngauningakeun Bapak nyaurkeun pentingnya minat anak. Nah, dari situ kita sebagai orang tua bisa melihat minat anak itu apa ya sebetulnya begitu. Sama seperti tadi Ibu mengungkapkan ada ruang kreasi begitu. Di situ bisa difasilitasi soal menggambar, bisa difasilitasi soal mengkreasikan sesuatu dari permainan-permainan tradisional, itu sangat memungkinkan dan peluangnya sangat banyak begitu. Jadi artinya dari permainan itu teh bisa menghasilkan sesuatu hal perkembangan ya, progresif anak, tumbuh kembang anak gitu tumbuh ya, kembang anak, betul. Jadi kalau kembali ke situ ada aspek-aspek yang tadi diungkapkan, ada stimulasi, perlu ada stimulasi. Itu biasanya aspek yang utama bagi anak adalah aspek motorik. Motorik kasar, motorik halus, aspek bahasa begitu ya, mengungkapkan, berekspresi begitu. Kemudian aspek kognitif. Kognitif itu bukan kognitif dalam arti kata IQ-nya berapa, bukan begitu ya. Aspek kognitif ini adalah bagaimana anak belajar memaknakan rangsang, belajar memberikan nama pada rangsang, bagaimana memutuskan sendiri gitu. Itu adalah aspek kognitif, mengambil keputusan. Kan seringkali orang tua juga suka hilapnya gitunya, upami misalnya anak bade di piwarang tuang misalnya ya. Bios ku abdi weh gitu. Padahal dia harusnya mampu untuk mengatur sendiri ritmenya begitu. Diajarkan dulu oleh kita, dicontoh, diberikan contoh begitu. Itu hal-hal kecil sebetulnya untuk menumbuhkan optimalisasi dari potensi anak gitu. Janten teh sate acan orang numbuhkeun kreasi atau napi ruang berekspresinya anak ditinggali heula ieu teh nya karakterna ka mana, minat bakatna ka mana gitunya. Bu, pami eta ditangtoskeun atau napi ditinggalina ti umur sabaraha tiasa ku orang tua? Ti alit keneh. Ngawitan sosial emosi ya, emosi sosial bagaimana anak bereaksi. Ada anak yang cenderung pendiam gitu ya kan ada ya. Nah, itu perlu dirangsang karena tiap orang berbeda ya. Dirangsang. Kalau di Sunda mah seueur pisan ya hau hakeng sagala rupi kan itu sebetulnya
mulai dibangun ya bagaimana dia bereaksi terhadap orang lain begitu. Itu sangat penting begitu. Nah, berikutnya memang dari permainan-permainan. Kapungkur mah diurang aya main sondah panginten emut bapak-bapak ya. Main sondah itu kan itu sebetulnya ada strategi. Kamana heula ngajelengna, kamana heula nutupanana gitu ya. Nah, itu sebetulnya cikal bakal mengembangkan kreativitas, dan di Jawa Barat sangat banyak ya Bu ya yang bisa dikembangkan untuk menggali potensi anak untuk bereksplorasi begitu. Nah, dengan ayeuna teh Bu, kan faktor teknologi anu semakin berkembang gitunya, komoditi gadget anu sehari-hari teh aya di gigireun urang gitunya. Gugah bobo tos megang HP gitunya. Terus oge panginten sepuhna oge kadang sok cuek gitu. Pami putrana nyepeng HP atau napi di mana wae ayana eta porsina pami nyepeng HP teh sadidinten teh kedahna kumaha tah? Tiasa ngontrolna. Porsi ya. Muhun porsiana. Idealna nya. Janten saleresna yang perlu mengontrol diri itu orang tua dulu. Orang tua. Karena kan kita juga tidak sadar ya. Kayaknya kalau HP tidak ada di tangan tuh rasanya kayak sesuatu nu hilang gitunya. Aduh, kamananya ya teh begitu ya. Sebetulnya kita harus bisa untuk mengelola itu. Porsi yang dikatakan bahwa orang sudah mulai kecanduan untuk gadget begitu ya, itu biasanya dalam satu hari itu 4 jam menggunakan gadget, bukan untuk urusan yang seharusnya. Karena kalau sekarang kan ada kuliah daring, ada sekolah daring begitu ya, walaupun sekarang kita masuk ke new normal ya, tapi masih ada beberapa. Nah, itu tidak boleh lebih dari 4 jam dipegang oleh anak begitu. Kalau sudah 4 jam lebih, dari hasil penelitiannya dikatakan itu sudah adiksi begitu. Nah, ayeuna urang sepuh manggawe ngetangnya lira, langsung 4 jam itu gugah bobo teras posting begitu ya di Instagram atau napi di mana gitu ya, itu juga salah satu bentuk begitu ya, apakah kita melakukan kontrol terhadap diri kita atau tidak begitu. Nah, intinya mah controlling dari orang tua terlebih dahulu jadi pondasi untuk menjaga anak itu tumbuh kembangnya seperti apa ya. Dan juga kultur dalam keluarga, komunikasi yang dibangun ya Bu ya. Leres. Kembali lagi ke Bu Wulan. Tadi kan bilang ada ekonomi kreatif ya. Nah, itu nilai-nilai apa saja yang dikenalkan kepada anak sehingga anak kemarin bisa mengaplikasikan apa yang mereka lihat gitu dengan acara yang disuguhkan oleh Disparbu Jabar. Jadi sebenarnya memang ada beberapa unsur ekonomi kreatif, dari mulai musik, tadi juga permainan, ada juga fashion, terus ada menggambar, melukis dan seni rupa lainnya seperti itu. Jadi kita memang membiarkan anak-anak tersebut memilih mau masuk ke sektor yang mana, suka yang mana gitu anak-anaknya. Jadi benar-benar dibuka luas, anak-anaknya mau mencoba semua juga silahkan, karena nanti mereka akan kelihatan asiknya di sektor yang sebelah mana. Nah, dari situ mereka akan menemukan tadi stimulus dari bentuk yang tadi sebutkan. Stimulus itu bisa, oh ini kayaknya saya suka deh, dan kalau pulang ke rumah nanti kebayang-bayang, aduh tadi saya belajar main DJ di sana. Nah, kayak gitu, seperti itulah Pak yang ingin kita tumbuhkan, bahwa memang walaupun anak-anak sekarang memang tidak bisa dijauhkan dari gadget, bahkan belajar pun sekarang menggunakan gadget gitu, tapi ada alternatif lain gitu untuk menghindari kecanduan tersebut. Jadi selain permainan kita juga banyak, itu termasuk dalam warisan tak benda, itu yang perlu kita lestarikan juga, budaya Jawa Barat. Tapi banyak hal yang bisa dilakukan selain ekspresi dan kreasi, juga interaksi dengan rekan-rekannya seperti itu. Kemarin Bu, dari kegiatan Smiling West Japa Children Miracle Exhibition ini, output yang terlihat apa Bu? Yang sudah dirasakan oleh teman-teman pelaksana lah dari Disparbu Jabar Bu. Paling tidak dari kita ya, kita tahu bagaimana seharusnya mengajak anak-anak kita untuk bermain. Tadi, oh ini tuh tempat-tempatnya, anak-anak itu ada yang suka main musik, ada yang suka bermain yang seni rupa. Lalu ada juga kita melihat bahwa oh anak-anak itu tidak bisa diatur gitu. Anak-anak itu memang harus diberikan ruang khusus yang mana mereka bisa mengeksplor. Dengan eksplor itu anak-anak tersebut bisa menggali potensinya sendiri gitu. Nah, kalau untuk Disparbu khususnya memberikan kontribusi kepada masyarakat secara langsung selain bidang pariwisata, tapi juga bidang ekonomi kreatif dengan menggunakan aset yang ada gitu, itu juga sudah merupakan kebanggaan buat kita gitu. Jadi tidak harus lagi menyewa tempat atau apapun yang budgetnya mungkin lebih gitu, tapi kita
ada ruangan yang mungkin hari Sabtu Minggu kosong, mungkin juga bisa dipergunakan nanti di Museum Seni Baduga atau di manapun itu tempatnya milik pemerintah. Dipersilahkan pada komunitas-komunitas yang ekonomi kreatif ataupun anak-anak yang ingin berkreasi akan mulai dibuka seperti itu. Itu juga stimulus bagi kita. Artinya minim budget oge gitunya tiasa ngalaksanakeun salah siji manfaat anu kegiatan anu aya manfaatnya Bu nya. Betul. Anu aya impact na kangge kapayuna. Nah, ngalih deui ka Pak Rudi. Pak Rudi, pami dina penerapan pendidikan ieu teh nya ningali kan pami urang ningali budak alit atau napi murang kalih gitunya dalam belajar sok aya mood-moodan atau napi itu stabil teh moodna. Ieu teh kumaha pami Bapak kan sekaligus praktisi gitunya di dunia pengajaran terhadap anak gitu. Seperti apa biasanya menangani hal-hal tersebut? Ya, memang upami menghadapi kondisi ya dinamika murang kalih ya. Ada mood-moodan gitu ya. Aya sesekali kadangkala teh malas gitu kan. Aya sesekali kadangkala semangat pisan gitu kan. Maceh pisan gitu kan. Memang pertama faktor dipengaruhi oleh faktor beragam ya. Jadi ada faktor yang mungkin latar belakang kondisi keluarga dan sebagainya pada saat itu ya. Atau situasi-situasi yang lain yang turut mempengaruhi serta bisa jadi ada faktor dari sisi pembelajaran pada saat itu. Mungkin pembelajaran jadi boring gitu ya, bosan lah gitu ya, membosankan gitu. Nah, memang menghadapi hal-hal seperti ini, para pendidik memang dituntut kreativitas. Nah, jangan sebelum murang kali atau anak-anak dituntut atau distimulasi ya kreativitasnya, panginten kreativitas kedah diawali di pendidikna begitu. Jadi upami pendidikna kreatif gitunya, panginten akan bisa lebih memotivasi, memancing anak seperti itu. Ya, seperti misalnya dalam hal sisi bermain lah begitu ya. Bermain yang paling bisa memancing aktivitas anak biasanya menggunakan lingkungan belajar yang sifatnya langsung ya, alami ya seperti itu. Atau napi alat-alat main, bahan-bahan main yang sifatnya dekat dengan lingkungan sekitar seperti itu ya. Begitu. Jadi tidak selalu alat main itu kedah nu mahal lah, nu awis begitu kan, panginten kedah atau napi kedah pabrikan lah gitu kedah. Jadi kita bisa mendekatkan ke lingkungan sekitar. Nya sepertos ilah udah main prosotan kan upami di halaman mah kan kedah ngangge teh alat permainan permanen lah ya sifatnya teh sorodotan teh permanen. Tapi kan seharusnya murang kali ge tiasa misalnya memanfaatkan istilahnya teh lingkungan alam, misalnya sisa-sisa pohon ya, misalnya ranting atau daun kelapa, pelepah kelapa itu ya. Gitu. Mohon. Jadi memang kembali kepada persoalan kreativitas. Tapi tiasa penyebabnya misalnya karena kondisi fisik ya. Kondisi fisik yang misalnya tidak fit dan sebagainya. Jadi memang guru juga harus tiasa mengidentifikasi lah begitu ya kondisi ini. Mohon. Siap Pak Rudi. Ayeuna pamirsa masih kena aya pembahasan dina brukbrak ulah kemana-mana sabadareureuh kin urang lanjutkeun deui diskusi dinten ayeuna. Dina ngadidik murang kalih gitunya, ieu teh sepuh teh naon wae pantangan anu entong dugi ka terapkeun ka murang kalih eta teh. Misalkeun sapertos tadi ngontrol gadget, terus oge aya teu anu sanesna kiat-kiatna supados henteu salah langkah dina ngadidik, ngaedukasi oge ngaping murang kalih. Ngaping murang kalih ya, ngaping anak mengaping anak kita begitu ya. Sebetulnya itu modalnya semua orang punya modalnya dan itu sangat mudah. Modalnya adalah kasih sayang.
dan ketulusan kita. Karena pada saat kita memiliki kasih sayang dan ketulusan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar hak anak begitu. Contohnya misalnya, kalau anak melakukan kesalahan tuh menurut siapa? Menurut kita orang tuanya kan. Kita tidak melakukan misalnya disintrek gerak gitu ya kan, biasa gitu ya. Nah, tidak seperti itu, tapi diberitahu mengapa kesalahan itu terjadi menurut versi kita. Karena mungkin anak kan belum tahu bahwa itu salah. Dijelaskan pada anak begitu. Itu. Kemudian misalnya kita tidak juga menyalahkan orang lain. Seperti skill. Upami murang kali gebis, aduh nu lepate iya ta meja nu lepate, padahal kan sebetulnya bukan meja mah diam kan. Secara logikanya. Secara logika kan bukan meja. Harus tahu kenapa dia jatuh. Kita harus peka melihat perilaku anak pada saat dia jatuh, apa yang terjadi sehingga itu tidak terulang oleh mereka gitu. Itu yang perlu sebetulnya pada saat kita mendampingi anak. Karena yang paling tahu anak kita adalah orang tuanya. Orang lain tidak pernah tahu. Selain orang tuanya adalah guru yang sehari-hari di rumah. Saya apresiasi betul dengan guru-guru ya. Terutama guru TK, guru SD, begitu ya, di PAUD gitu. Kalau mahasiswa kan lebih mudah ya. Mereka ininya sudah berkembang. Tapi kalau guru TK, guru PAUD, guru SD itu luar biasa mendidik anak-anak. Nah artinya tadi seperti diungkapkan ku Bapak bahwa saya yakin guru-guru punya kreativitas yang tinggi untuk bagaimana mendampingi anak-anaknya begitu. Apalagi sekarang kan masuk ya Merdeka Belajar. Nah di Merdeka Belajar itu sebetulnya bukan merdeka bebas tanpa aturan ya, tapi ada suatu kaidah-kaidah yang harus diikuti, norma yang harus diikuti begitu. Tapi dengan ada kebebasan untuk mengeksplorasi sesuatu, itu adalah modal utama. Nah, biasanya orang tua tidak siap. Benar gitu kalau kita membebaskan anak kita, bebasnya tuh seperti apa? Bebas dalam tetap kita melakukan pengamatan yang yang menyeluruh terhadap perkembangan anak kita gitu. Dan seringkali yang sering lupa tuh apa coba Kang Gilang? Apa itu, Prof? Tuntutan dari orang tua. Kamu harusnya seperti ini. Kata siapa harusnya? Gitu kan, anak punya potensi masing-masing. Tanya dulu sama anaknya, dia maunya seperti apa begitu. Ada sesuatu yang harus diikuti, misalnya di pelajaran itu normatif harus diikuti ya, harus dicapai. Tapi untuk misalnya kamu harus begini, kamu harus begitu. Bukan hanya harus, tapi kita harus lihat anak maunya apa, potensi anaknya seperti apa, kapasitas anak seperti apa, baru kita sesuaikan begitu. Itu yang membuat anak menjadi tidak kreatif karena merasa dikekang ya, harus begini, harus begitu. Ada pressure-nya. Ada tekanan. Nah, jadi ruang kreatif yang tadi diungkapkan itu sebetulnya betul-betul wadah yang sangat terbuka untuk mengeksplorasi kreativitas anak ya. Kalau saya sih sangat berharap itu di Jawa Barat berkembang ya ke semua, tidak hanya di Bandung begitu. Mungkin sekarang pilot project-nya di Bandung itu sangat baik. Dan itu bisa di berbagai aspek kan, ekspresi, bisa dalam puisi, bisa dalam membangun suatu kerjasama kelompok begitu. Itu kan sesuatu juga, outputnya orang tidak bisa melihat langsung, tapi ada sesuatu yang dihasilkan oleh anak secara bersama-sama misalnya. Kerjasama dibangun, karena penting sekali kolaborasi. Karena kreativitas tanpa kolaborasi juga akan menumbuhkan individu nantinya yang kompetitif tanpa memikirkan kepentingan orang lain begitu. Itu yang harus kita juga selaraskan bersama begitu. Janten teu sinerginya Buya pamita aya kolaborasinya. Iya, kolaborasi sangat penting. Janten saya bisa ditarekah di Disparbu Jawa Barat salah sawiosnanya ieu pilot project nanya Bunya. Pami faktor lingkungan Bu, ieu teh kumaha pangaruhna kangge numbuhkeun kreativitas anak khususna eta anu pertama panginten kumaha ngadidikna ti sepuhna kamurang kali sapertos kumaha ieu teh faktor lingkungan anu kedah tiasa di kumaha namanya di filter lah gitu. Nah, faktor lingkungan memang agak sulit, itu bukan sulit ya, itu tantangan ya. Karena anak-anak sekarang kan sangat bebas melihat informasi begitu ya, melihat film atau melihat tayangan-tayangan tertentu. Disitulah pentingnya pendampingan dari orang tua begitu. Orang tua tetap harus mendampingi, menonton filmnya, film apa yang dia lihat begitu ya. Kemudian bergaulnya dengan siapa dia bergaulnya begitu. Karena bukan pilih-pilih, oh itu mah kaum ini mah kaum itu, bukan. Dengan siapapun itu bagus bergaul, tapi yang memberikan pengaruh positif pada kita. Kalau nilai-nilai positif pasti semua orang tahu.
Iya. Karena ada nilai umum yang dimiliki oleh kita semua begitu ya, untuk anak kita harus apa itu ada nilai umumnya kan. Nah itu semua juga orang sudah tahu, hanya apakah kita mau membuka mata hati kita untuk kita tetap sadar bahwa nilai itu ada di dalam diri kita begitu ya, untuk kita tularkan ke anak-anak. Misalnya sopan santun begitu ya, peduli sama orang lain, membawakan tas orang lain, misalnya bukan tas batur ya, pilih disangking nyandak begitu ya. Tapi misalnya sepuhna abot dipangyandakeun gitu, itu sudah agak hilang kan sekarang. Nah itu harus diajarkan, memang harus dicontohkan begitu dari kecil gitu. Jadi lingkungan yang kondusif. Mungkin salami ieu mah aya ya sebetulnya dari pemerintahan kan, Kapungkur mah kader-kader itu sangat berperan kalau menurut saya. Kader-kader di masyarakat, kader-kader untuk membina dinas lupa saya. Iya. Pokoknya ada dinas untuk ibu dan anak, untuk ibu dan anak, perempuan. Betul. Pemberdayaan ibu dan anak, dan itu kader-kader itu biasanya kami kalau beberapa kali melakukan pelatihan ke mereka, apa sih yang harus dilakukan begitu ya oleh kader terhadap binaan-binaannya, anak didiknya. Tadi yang diungkap oleh Bapak, bagaimana sih stimulasi di lingkungan yang nyata, yang tidak ada permainan, tidak ada apa, tapi bagaimana itu bisa kita lakukan? Memediasi, memperantarai anak, misalnya nuju anak sedang mandi, aktivitas sedang mandi misalnya, itu bisa kita stimulasi. Bagaimana, apa yang harus dia lakukan kalau mandi supaya tidak tisereule gitu ya? Tisereule. Nah, naon tisereule bahasa Indonesia kan susahnya. Naon Kang tisereule? Harus tisereule. Tisarodot kan? Itu ada aturannya kan? Sabunnya harus bagaimana? Itu bisa dijelaskan gitu. Tidak hanya sekedar ibak enggal gitu kan? Bukan hanya sekedar itu gitu. Jadi sanes nyarekna wae, tapi naon ieu teh esensi tinu nyarekna, cara nyarekna oge kedah dugi ka murang kali teh nya. Betul. Dicernana teh leres gitu nya. Leres. Hanya memang butuh waktu. Muhun. Ayeuna ka Pak Rudi deui, Pak Rudi. Pami di bahan ajar nepi kurikulum. Aya teu disisipkan misalkan nilai-nilai kreativitas, teras oge kumaha carana ieu teh ngambil referensi teras ngafilter naon wae nu aya di media sosial. Panginten budak ayeuna palalinter nya Bu nya apa nya? Palalinter maksudnya teu dieukeun wae ningali orang tuana kan kitu nya. Leres. Ngoprek teh ka mana-mana. Kitu teh sapertos kumaha? Ya. Janten pembelajaran kangge murang kalih khususnya anak usia dini untuk masa sekarang ini sudah menggunakan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Janten proses pembelajaran dapat berbasis bahan belajar yang sifatnya terbuka. Terbuka teh tiasa memanfaatkan lingkungan sekitar, tiasa oge misalnya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang sifatnya digital, atau tapi naon we. Nah, hanya yang paling penting adalah dari sumber atau bahan main ini diorganisasi dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kalau tidak diorganisasi dengan sebaik-baiknya, jadi tidak sesuai dengan tujuan, tidak bisa mendorong atau tidak bisa mendukung capaian tujuan, gitu. Jadi misalnya melihat tayangan cerita saya, begitu kan. Tapi kalau hanya sekedar melihat tayangan cerita, tidak diorganisasikan, dengan ngajak anak misalnya mengeksplorasi cerita itu, apa nilai yang terkandung? Iya tos wae eta mah gitu kan, hanya sebagai sebuah pengalaman kognisi atau imajinasi ya, visual saja seperti itu yang tidak memiliki makna. Makanya kalau di organisasi maka pembelajarannya akan bisa membangun makna. Nah, pembelajaran membangun makna atau yang bisa meaningful ini, inilah yang sebetulnya diharapkan menjadi karakteristik pembelajaran di anak usia dini gitu. Jadi anak-anak belajar itu bukan hanya karena senang atau karena apa, tapi karena bermakna. Kalau bermakna, nempelnya akan lama, begitu. Tapi kalau tidak bermakna, ya sudah selesai saja di situ, begitu kan. Sama seperti ada anak-anak ngapalin pelajaran, selesai ulangan, yang penting nilainya bagus dan sebagainya, ya sudah, begitu dapat nilai bagus selesai, begitu kan. Gitu puas. ya, Tapi persoalannya belum tentu apa yang dia peroleh atau yang dia dapatkan bermakna. Nah, coba kalau yang bermakna mah, wah jadi kenangan yang indah gitu ya. Begitu dia besar juga masih emut gitu kan pada masa kecilnya gitu ya, karena bermakna. Nah, nilai-nilai dari pembelajaran yang dibangun secara bermakna ini yang akan membangun jati diri. Nah, gitu. Tah gitu. Kami dari Himpau di Jawa Barat, Pak. Mohon.
inovasi-inovasi naon anu ayeuna dijalankan lah dalam mendidik siswa ataupun juga anak-anak usia dini, Pak? Ya, target-targetnya ke depan mungkin ada. ya. Jadi target-target atau inovasi-inovasi yang dicoba diinisiasi adalah bagaimana kita membantu pertama ya ngaping proses implementasi Merdeka Belajar. Nah, nujantan isu ayeuna kan Merdeka Belajar, program pemerintah dan sebagainya. Tetapi tentunya pendampingan dalam artian yang kita lakukan adalah pengembangan pembelajaran supaya ya itu tadi sudah disinggung juga oleh Ibu begitu terkait dengan Merdeka Belajar ini benar-benar terwujudkan dengan baik. Belajar itu bukan hanya milik guru bersama anak atau dominan guru. Biasanya kan guru gitu kan, kudu kieu kedah kieu nah seperti itu. Tapi belajar kedah menjadi milik anak. Sehingga belajar akan berpusat pada anak. Nah, intinya berpusat pada anak itu dari apa? Fokusnya adalah berpusat dari minat. Karena kalau minat dibuka, masuk, kemudian disentuh imajinasinya, maka dia akan jauh lebih melesat seperti itu. Ketimbang dipaksa. Ayo kedah bisa A, B, C, D, menghitung 1, 2, 3, berhitung 1 tambah 1 atau pertambahan, kali-kalian dan sebagainya. Padahal belum tentu itu diminati. Tetapi kalau masuknya dari minat, begitu kan, stimulasinya masuknya dari minat, ya insya Allah akan menjadi satu motivasi yang nantinya bisa membangun atau mewujudkan bagaimana dia memiliki kekuatan kognisi. Nah, minat ini tentunya harus dibantu. Ya biasanya yang paling cukup efektif membantu adalah imajinasi. Makanya di Murang Kalimah pasti ibu guru teh selalu tidak lepas dari gerak dan lagu gitu. Nyanyi deh kan. Gitu. Padahal filosofi muhun, filosofinya waduh luar biasa. Bercerita, bermain, bernyanyi itu filosofinya luar biasa. Kenapa? Karena yang jadi fokus kan adalah imajinasi. Begitu kan. Imajinasi kalau anak usia dini mah begitu. Kalau imajinasinya berkembang, wah pasti akan saya pisan gitu. Jadi anak teh anteng we gitu kan seperti itu. Nah, segala sesuatu teh kada aya prosesna terus disesuaikan sareng kebutuhan laras anak gitu laras. Tah, nu teu acan ieu ka bubulan tapi sate acana urang reureuh heula sakedap. Ulah ka mana-mana pamirsa masih keneh di Brukbrak TVRI Jawa Barat. Atur nuhun pamirsa masih kene ngabandungan Brukbrak TVRI Jawa Barat. Urang lajengkeun deui tadi teh acan ieu teh ka bubulan lajengkeun deui teh di Sparbu Jabar ieu teh panginten ngawitan gitu nya bunya ayana kagiatan exhibition eta ngeunaan inti nama literasi gitu nya edukasi ka Murangkalih. Tabu lingkup pariwisata dan budaya anu ada di Sparbu Jabar ieu teh aya teh tempat anu bisa janten platform atau napi ruang berekspresi anu panginten ieu teh pamirsa TVRI Jawa Barat khususnya sepuh-sepuhna Murangkalih teu acan wanoh gitu. Di Bandung Raya we panginten atau napi di Jawa Barat gitu anu tiasa dimanfaatkeun kangge tiasa ningkatkeun ieu teh kumaha wae ekspresi teras oge kreativitas di Murangkalih. Mangga Bu. Nah, janten di seluruh Jawa Barat itu Bapak Gubernur sudah menyebarkan pembangunan kreatif center. Jadi tidak hanya buat anak-anak, tapi juga untuk remaja, orang dewasa, dan tidak ada batas umur. Kreatif centernya ada di tempat-tempat strategis di kabupaten kota, hampir seluruh kabupaten kota memiliki kreatif center. Jadi silahkan dipergunakan karena itulah yang harus kita sediakan dan masyarakat juga bisa menyajikan hal-hal yang baru gitu dan menggali potensinya, tidak harus menyelenggarakan Citayam Fashion Week kayak kemarin lagi di Jakarta, bisa gunakan di kreatif center yang ada di Jawa Barat.
Jadi sesuai sarang tempat anu parantos disayogikeun ku pamarentah nya. Leres. Tos aya euna teh di Sudah ada di Bogor, Cirebon, Purwakarta, Subang. Ayo. Kang Cece di mana Kang Cece? Majalengka ya, Majalengka. Majalengka belum kayaknya. Oh, belum. Belum. Sumedang. Atuh manggung wae engke unggal itu. Bekasi. Iya. Bogor aya Bogor. Bogor ada. Waduh, lengkap Bogor pokoknya. juga jadi host di Urban 20 nanti untuk mayor retreat-nya. Jadi memang bermanfaat untuk segala kalangan. Tapi pambi nilai-nilai kebudayaan anu tiasa diterapkeun ka murang kali. Bu Ulan non wae teh ieu. Anu tiasa lebet lah panginten di Sparbu Jabar kan pasti ibu kan di pemasaran gitunya, promosi terus kegiatan-kegiatan non wae gitunya ngembangkeun ke masyarakat. Jadi pada dasarnya pariwisata itu merupakan lokomotif ekonomi ya Bapak Ibu. Kita tidak secara tidak sadar multiplier efek yang berdampak itu dari pariwisata sangat luas. Dan kenapa saya selaku Kabid Pemasaran di Dinas Pariwisata Jawa Barat mencoba untuk memperluas, menggali berbagai macam potensi yang ada di Jawa Barat dan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia Jawa Barat itu terbesar jumlahnya di antara provinsi lain di Indonesia begitu ya. Jawa Barat hampir 50 juta penduduknya, nyaris sama dengan Korea yang merupakan negara, tapi kita adalah suatu provinsi. Jadi sumber daya itu bukan merupakan kelemahan tapi juga keunggulan seperti itu. Di samping itu kita sudah melakukan research bahwa pariwisata yang diminati di Jawa Barat itu adalah pariwisata yang ramah anak. Oleh kenapa? Karena itu kita mengundang para pelaku wisata, destinasi-destinasi pariwisata, coba untuk menggalangkan lagi wisata ramah anak gitu, supaya nanti anak-anak juga nyaman, tidak bahaya, orang tua juga regreg gitu ya, kalau sekarang regreg untuk wisata teh gitu. Banyak hal-hal yang dipertimbangkan untuk keselamatan anak dalam berwisata. Demikian mungkin hal itu dan anak-anak nyaman untuk luasnya punya di Sparbu Jabar pariwisata teh sanes wae tempat anu nya ieu kan barudak gitunya ngahibur barudak atanapi libur sekolah tapi aya esensina tidinya gitunya. Panginten satos liburan mah orang jadi cenghar gitunya kanu kreativitas, kanu kebebasan berekspresi gitunya punya. Iya. Jangan sampai orang tuanya aja yang liburan, anak-anaknya. Ayeuna mah orang tua atanapi nu dewasa teh healing. Anak-anak juga perlu libur. Ayo budak teh diajak. Budak diajak oge nyaeta sambil ngasuh, sambil di kanu tempat anu memang aman, edukatif gitunya punya. Nah, ayeuna ngalih deui ieu teh ka Prof Tia ya salaresna ieu teh nya pami penerapan edukasi atanapi hal-hal didikan kangge ningkatkeun kreativitas anak teh ieu teh seberapa pentingnya dalam edukasi dari seorang orang tua ataupun juga dari tenaga pendidik misalkan dan juga lingkungan sekitar. Seberapa besar pengaruhnya bahwa kreativitas ini akan menunjang anak tersebut menjadi seorang yang sukses, yang mungkin kedepannya akan mempunyai bakat dan minat yang baik gitu Bu. Seberapa besar? Sangat besar ya. Sangat besar ya Bu. Sangat besar. Persentasenya saya tidak bisa ungkapkan. Saking tapi besarnya. sangat besar. Betul, sangat besar. Karena tanpa itu anak tidak akan berkembang secara optimal. Tanpa kita menggugah kreativitasnya. Kan sebetulnya tadi Bapak sudah ungkapkan ya. Kreativitas itu apa sih? Imajinasi yang awal dibangkitkan, kemudian dia akan menghasilkan sesuatu yang khas, yang orisinal dari dia, dan mampu mengekspresikan apa sih sebetulnya saya punya apa, saya memiliki kemampuan apa, itu bisa diekspresikan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk apapun begitu, kreasi seni tadi atau kreatif apapun begitu, itu bisa dilakukan. Nah, yang penting sebetulnya di budaya kita itu sudah sangat bagus ya di Sunda ya. Kan ada istilah silih asah, asih asuh. Kalau untuk parenting lebih tepatnya kalau menurut hemat saya ya asih, asah, asuh. Diawali dengan asihnya dulu. Asih untuk mengasah anak kan. Kita harus dengan asih dulu. Mengasihi dulu. Kalau mengasah dulu kan anak jadi langsung ke kognitifnya ya. Terbebani. Tapi asih dulu dipikanya aheula. Sanes kitunya bapak-bapaknya biasanya kayaknya asih heula kan ya. Itu bapak-bapak. Asih heula kan. Asih kemudian diasah, diasuh. Tetap diaping begitu sehingga asah ini menjadi sangat optimal begitu ke atasnya.
Jadi kita tidak perlulah melihat nilai-nilai yang lain yang ada aja di budaya kita di Sunda sangat saya pisan begitu. Kantun itu kita turunkan apa sih itu asih seueur eta indikatorna. Asah itu apa sih indikatorna seueur. Ayo dijabarkeun mah nya Bu nya. Moal cekap saja Bu. Moal saja. Nah, eta nu penting janten seueur pisan. Persentase dari bagaimana orang tua atau lingkungan untuk membangkitkan kreativitas anak. Tentunya dengan fasilitas ya dari lembaga-lembaga terkait seperti pemerintahan, kemudian himpunan-himpunan PAUD ya, terutama itu pendidikan dasar itu sangat penting ya di PAUD itu. Nah Bu, panginten ieu teh aya himbauan atau napi naon wae anu tiasa dititipkeun ka sepuh-sepuh anu ngagaduhan murang kalih nu nyakseni brukbrak dinten ayeuna Bu dari kacamata seorang psikolog anak di Prof Tia Mangga. Mangga, untuk orang tua yang memiliki anak, yang penting adalah bagaimana kita tetap menyayangi anak kita tetap melihat kebutuhan dan kemampuan dia ada di mana. Sehingga kumahanya bahasa Sundana teh ngigelana gampil. Ngigelanana gampil. Upami terang kebutuhanna, terang kapasitasna, kita tiasa ngigelan. Kita tiasa menstimulasinya sesuai dengan kemampuan anak, dinaikkeun sakedik, upami luhur teuing turunkeun begitu. Nu uninga eta orang tua biasana. Sareng saha orang tua uninga eta kedapa heuyeuk-heuyeuk sareng guru. Karena guru yang sehari-hari melihat di lapangan bagaimana anak ini berkembang begitu. Sekali deh kolaborasi teh nya Bu nya. Laras. Kolaborasi menjadi sangat penting. Kita tidak bisa mengabaikan peran guru dalam hal ini. Karena mereka yang betul-betul sehari-hari berapa jam ya Pak ya? Menangani anak-anak kita begitu. Itu. Aina tadi tos disinggung masalah guru. Nah, aina ka Pak Guru ya. Kumaha ieu Pak? Pesan-pesan anu baris didugikeun di teh. Ya. Janten yang paling utama sekali, pesan yang paling utama sekali yaitu adalah bahwa buat orang tua ya. Orang tua yang merasa nyaman, merasa aman ya ketika anak-anaknya anteng ningali gadget, terbiasa atau terbuai dengan gadget ya sejak usia yang paling dini sekali begitu, hati-hati ya. Sekarang itu banyak kasus delay speech ya, kasus delay speech dan kasus yang cukup muncul ini berdasarkan informasi-informasi dari para pendidik ya, memang ada kontribusi dari gadget seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, wah anteng dah barangkali teh gitu ya, karena pasien itu hati-hati begitu kan. Pada saat anak fase perkembangannya memang belum siap ya untuk hal itu, justru itu akan sangat mempengaruhi perkembangannya ya, terbukti dengan saat ini. Banyak kasus yang ditemui adalah delay speech, keterlambatan bicara, dan ternyata setelah ditelusuri oleh gurunya adalah karena masa sangat dininya itu mereka sudah anteng dan dibiarkan. Nah, hatur nuhun Pak Rudi, aduh punten ieu teh waktosna meni samporet pisannya. Bu Wulan hatur nuhun ieu teh di Kabid Pemasaran di Sparbud Jawa Barat anu parantos sumping, teras oge Bapak Dr. Rudianto MSI Ketua Umum Himpau di Jawa Barat. Oke, Profesor Dr. Hendriati Agustiani, Prof Tia hatur nuhun pisan ya, psikolog anak Universitas Pajajaran. Nah, pamirsa ieu teh orang bijak pernah berkata ya, bila anak dibesarkan dengan emosi maka dia belajar berkelahi. Bila anak dibesarkan dengan caci maki maka dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi maka dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan kasih sayang maka dia belajar menemukan cinta sejati ya. Mudah-mudahan brukbrak dinten ayeuna ngahasilkeun manfaat kangge pamirsa TVRI Jawa Barat anu nyakseni sim kuring Gilang Hafizi tepang deui dina brukbrak edisi salajengna. Hatur nuhun, wilujeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka, puguh tujuan anak,
silih asah asih Di asih asik. sangkan berangkat masalahnya rakyat di pemerintah Aku mah gula. Harus wajibnya atau namanya. sangkan berangkat masalahnya jejerna silih asah asih asih Laras. sangkan berangkat masalahnya rakyat di pemerintah Aku mah gulan. Kudu wajib batunya. Udah brukbrak cenah ulailah pantengkan brukbrak tiap dinten Selasa tabu 5 deka tabu genep sonten di TPRI Jawa Barat. Atur nuhun.